Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan membahas hal-hal inspiratif dari pelaku seni Dusun Mataraman. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan hadir secara langsung di Desa Pagelaran, tepatnya di Dusun Mataraman. Kita akan berbincang dan juga nyantai-nyantai aja bersama pelaku seni keempat orang, mulai dari Pak Gun, Bu Eni, Pak Suliono, dan juga Pak Joko. Hari ini kami akan membawakan narasumber dari Desa Mentaraman yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman untuk melestarikan budaya seni Karawitan. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan Bapak dan juga Ibu dari keempat pelaku seni. Tadi ada Pak Gun, Pak Gunawan, lebih tepatnya ya Pak ya. Terus ada Ibu Eni, nama Ibu Eni itu Suweni. Oke, Bu Suweni. Terus ada Pak Suliono dan juga Bapak Joko. Kalau Bapak Joko namanya Pak Joko, Pak Joko aja atau gimana? Joko Susanto. Joko Susanto, baik-baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah turut hadir di acara podcast kali ini dan juga bercerita bersama saya, tepatnya. Dan untuk yang pertama, mungkin saya langsung ke Pak Gunawan saja, nggih. Untuk Pak Gunawan, mungkin bisa menceritakan terlebih dulu visi daripada mana untuk Dusun Karawitan, untuk Dusun Mentaraman, dan juga komunitas pagelaran seni budaya ini. Mungkin Bapak silahkan. Terima kasih Mbak. Awalnya ini saya sebagai pengganti pengurus yang lama. Pengganti pengurus yang lama. Yang sudah turun-temurun kegiatannya yang ada di Dusun Mentaraman, yang ada di Desa Pagelaran. Desa Pagelaran. Antara lain isinya sanggar ini, ya, ada seni karawitan, seni wayang kulit, seni ludruk, wayang suluh. Gitu. Itu Pak. Oke, baik. Terus kalau boleh tahu nih Bapak, visi daripada mana Dusun Mataraman sebenarnya itu dimulai dari apa, Bapak kalau boleh tahu, dan visinya itu apa sebenarnya? Visinya untuk melestarikan budaya yang ada, budaya khususnya budaya tentang seni gamelan. Seni gamelan, adat Jawa ya Pak ya? Adat Jawa. Oke, baik, adat Jawa. Terus kalau boleh saya tahu, kalau nggak salah Pak Gunawan ini kan sebagai selaku ketua sanggar seni di sini ya Pak ya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan sedikit Bapak, ketua sanggar di sini ini berawal dari tahun berapa kalau boleh tahu? Berawal dari tahun 2018. Saya sebagai generasi, sebagai ketua ini, generasi kelima. Generasi kelima? Iya, generasi kelima. Sebelumnya itu ada, itu, kalau sudah sepuh itu ada yang menggantikan, Saya generasi yang kelima. Wow. Tuh. Cukup menarik nih, generasi kelima ya Pak ya. Memang sudah ternyata dari lama gitu Pak ya? Dari lama. Oke, baik. Jadi generasi yang dulu itu sudah mencetak generasi berikutnya untuk supaya bisa tampil untuk era berikutnya. Untuk era berikutnya. Dan sekarang di sini, di Sanggar Seni ini sudah mencetak juga untuk berikutnya lagi. Iya, sudah. Oke. Sudah. Menarik sekali ternyata ya. Kalau saya pengen Bapak menceritakan sedikit nih Pak, kan dari 2018 nih panjenengan di sini. Nah, panjenengan ini kalau saya bisa tahu kan pastinya di pagelaran ini kan seninya sudah disebutkan tadi, ada ludruk, ada wayang, ada karawitan dan lain sebagainya. Itu hasilnya itu bagaimana Bapak? Kalau boleh tahu sudah keluar kemana aja? Gini, masalah
keluar kemana itu nggak penting bagi Kalau bagi kelompok seni nih ya, Pak yang ya. penting itu bisa melestarikan budaya gamelan. Budaya gamelan. Seni musik gamelan. Bisa mengiringi karawitan, bisa mengiringi wayang, bisa mengiringi ludruk dan sebagainya gitu. Sangat menarik Bapak ya. Kalau saya boleh tahu dari panjenengannya sendiri nih Pak, dari tahun 2018. Sebenarnya kalau mulai hobinya kan nggak dari 2018 ya Pak ya? Iya. Dari kecil ya? Kalau boleh tahu tuh dari kecil itu memang sudah turunan atau bagaimana? Iya, para leluhur di sini di Mataraman ini, para orang tua itu senangnya seni gamelan. Kemudian anaknya, saya sebagai anak muda, itu diajak, akhirnya senang. Dan dituntut untuk bisa menggantikan seniornya. Kalau untuk berdirinya Sanggar Seni ini nih Bapak, itu sebenarnya dari aktivitas apa? Atau dari keluarga atau bagaimana gitu? Pertama untuk gamelan ini milik keluarga pribadi. Kemudian sanggar ini juga pribadi. Tapi namun demikian bisa digunakan untuk umum gitu, khususnya warga dusun Mataraman. Biar para warga khususnya generasi muda ini bisa sebagai pewaris seni yang ada sejak dulu sampai sekarang, bahkan kapanpun bisa lestari di dusun Mataraman. Amin. Semoga itu tercapai ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih buat Pak Gunawan. Ini mungkin adalah sebuah seni yang mengajarkan kita ternyata seni itu berawal dari hobi, dari keluarga, akhirnya menjadi besar gitu Bapak ya. Baik. Mungkin kemudian di sini saya lanjutkan untuk perjuangan dari komunitas nih. Kita pindah ke Bapak Suliono. Untuk tentunya Bapak membangun komunitas ini kan nggak mudah ya Bapak ya. Apalagi kalau boleh tahu Pak Sulion ini jadi apa Bapak di sini? Ya, kalau yang menyebut teman-teman itu pelatih. Pelatih apa aja nih Bapak kalau boleh tahu? Melatih apa aja? Ya, yang disebut pelatih di sini saya ya melatih kerawitan. Tapi saya malu disebut pelatih. Kenapa Bapak? Saya bukan lulusan dari Solo asli atau saya hanya bisa gitu aja. Enggak apa-apa. Saya bisa juga pengalaman saya kembangkan kepada generasi muda, tua gitu. Ya, meskipun ada kendala, tapi saya tetap berjuang. Saya untuk melestarikan seni budaya Jawa ini, meskipun ada kendala apapun, saya tetap perjuangkan. Tetap berjuang di sini. Ya, kalau latihan. Kalau latihan itu sudah dikabari jam sekian harus sudah kumpul di sanggar itu. Tapi ya masih ada aja molor ya. Sudah pasti molor itu. Udah pasti berarti Bapak. Ya, mesti ada molornya. Katanya kalau enggak molor enggak pantas. Kalau enggak molor enggak pantas. Waduh. Ini kebiasaan ya. Mungkin untuk warga Indonesia sebenarnya mungkin ya. Jadi saya generasi tua ini ada, generasi muda ada, terus dari generasi penerus anak-anak usia SD, SMP, ini sudah ada. Berarti komunitas ini sudah terbentuk dari anak kecil sampai dewasa gitu ya, Bapak? Baik. Makanya kalau di Mataraman itu memang
turunan seni itu. Jadi Turunan seni. iya, itu mudah sekali kalau Mudah. diajak. Digiring gitu ya. Iya. Oke, Ya, baik. semoga ini menjadi pegangan dari Pegangan. kampung Mentaraman, warga Mentaraman. Oke. Seni, marilah kita tetap dijunjung. Dijunjung, marilah kita tetap berseni dan berbudaya ya Bapak ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk pengalaman panjenengan sendiri nih Bapak, ini diawali dari hobi, dari keluarga, atau memang bagaimana? Ya, di samping turunan Turunan, seni ya. itu juga warga juga saya memang kalau di seni itu saya marem gitu, Tertarik gitu ya, terjun Pak ya? di seni saya senang sekali. Senang, Jadi tertarik. bukan saya di kerawitan aja, Oh. ya. Jadi saya sekolah dalang itu tahun 74, 75 Waduh. saya sudah Sekolah dalang. Sekolah di dalang. Kediri. Di Kediri. Iya, jadi di samping oke. dalang juga belajarnya dari kerawitan dulu. Dari karawitan Iya. dulu. Terus sekolah dalang. Terus sekolah bersama. dalang. Tapi sebelum sekolah ke Kediri itu dalange ya wis tahu ditangkap wong, payu mulai. Oh, iya, baik. Berarti Iya. dari hobi di sanggar, habis itu ditanggap sama orang, dipanggil sama orang gitu ya. Dulu Iya. sebelum ada reformasi. Oke. Itu ya ora lariso payu. Olah haris tapi payu. Ngalih. Oke, Ya nggih, kasih Bapak. nanggap. Oke. Nah, setelah reformasi itu akan bukan hanya seni dalang, ludruk aja, semua sudah berkurang yang nanggap gitu. Oh, iya. Inilah kendalanya. Kendala dari kita seniman gitu loh ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ya. atas ceritanya. Dari situ kita bisa melihat bahwa bukan hanya sekedar hobi yang dijalani sama Pak Suliono, namun juga sebuah perjuangan dan juga sebuah minat yang penuh dengan dedikasi gitu Bapak ya. Baik, mungkin bisa kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ke Bapak Joko. Iya, Mbak. Baik, untuk Bapak Joko, mulai dari awal perjalanan, itu Bapak bagaimana kok bisa Bapak itu tertarik dengan seni gitu? Di samping punya bakat, Di samping punya bakat, jadi ada panggilan, semacam panggilan jiwa. semacam panggilan jiwa. Kalau Oke. budaya kita ini, kita yang nggak melestarikan, terus siapa lagi? Pemikiran saya seperti itu. Benar-benar. Pemikiran saya seperti itu. Terus saya membayangkan gini, orang-orang asing di luar negeri aja tertarik kepada budaya kita, Betul. kerawitan dan sebagainya, tertarik. Kenapa kita kok enggak? Itu panggilan jiwa saya, Mbak. Oke, jadi berarti dari panggilan jiwa akhirnya tertarik gitu ya untuk menjadi seniman. Betul, Mbak. Baik. Kalau nggak salah, Bapak ini sebagai dalang. Iya. Oke. Selain ngedalang, Bapak di sini ngapain? Sebagai mungkin orang yang suka main gamelan atau memang suka ludruk gitu. Iya, di samping dalang juga seniman ludruk. Oke, seniman ludruk Di ya Bapak? ludruk itu kalau ada penari remo, Ada penari remo? gaya pria, itu Iya. simbolnya Jawa Timur. Salah satunya penarinya adalah saya. Oh, wow. Oke. Jadi kalau Menarik. yang sudah di ludruk itu ada penari remo pria, Remo pria, namanya Cak Joko, ya Cak itu Joko. berarti saya. Oh, oke. YouTube-nya sudah banyak. YouTube-nya sudah banyak. Iya. Waduh, menarik banget nih. Ternyata Bapak Joko ini bukan hanya sekedar dalang ya, tapi main ludruk, terus nge-MC. Oh ya Pak, kalau nggak salah Bapak juga bisa nge-MC nih di pernikahan atau gimana itu? Selain di Lestari Budaya ini, di saya Lestari ada Budaya. yang ngejob gitu yang ngejob. Jadi MC, kemudian Jadi bagian MC, vokal, menyanyi. Oh, wah, banyak banget ya bisanya ya Bapak ya. Ternyata ya. Iya, wow, serba bisa ternyata ya. Bisa. Waduh, untuk seni, wah pelaku seni banget ternyata kawan-kawan ya. Untuk mungkin ini adalah sebuah cerita inspiratif dari Pak Joko juga. Mungkin dari awalnya beliau itu dari hal-hal kecil, mulai dari hobi, habis itu mungkin dari beliau ke sanggar gitu ya. Ternyata menjadi hal yang bisa berkembang gitu kan, menjadi suatu yang luar biasa.
mulai dari tadi Bapak bisa ludruk, bisa ngemsi, juga bisa ngedalang, terus bisa tari juga. Wah, itu menarik banget sih Bapak. Terima kasih Bapak Sama-sama, untuk Mbak. hari ini. Tapi kalau boleh tahu nih Bapak, halangan atau semacam Bapak itu punya apa ya? Kayak di sini kayak menari atau ngedalang atau gimana itu ada halangannya nggak sih Bapak sebenarnya? Suka dukanya pasti ada. Suka dukanya pasti ada. Sukanya kalau kita pelaku seni Mm-mm. itu laku ya ditangkap orang, Laku ditangkap senang. orang. Bukan semata-mata Suka demi gitu ya. materi, Oh enggak. iya, oke. Karena memang sudah sanggup untuk terjun di Oke. panggung misalnya. Iya, Itu senang dapat seneng. job. Kemudian dukanya, itu Dukanya berangkat kadang-kadang hujan, hujan. Oh iya disertai petir benar. gitu. Petir. Aduh, Begitu selesai pentas itu kadang-kadang kan terusan harinya. terusan. Iya, betul Nah, banget. kendala di kita itu kadang-kadang karena kita di vokal ya, nah, Iya. suaranya kadang habis. Kadang habis, Iya. kadang Suara- serak itu Iya, ya. itu Oh iya, kendalanya. benar, Karena benar. memang di vokal. Fisik juga Fisik capek. juga capek. Terus kendala yang kedua, pulang dari tanggapan padahal nanti nerus ya. Ya Bapak. Paginya ini masih ngantor. Paginya ngantor. Ngantor. Oke. Walaupun dalam keadaan capek, ngantuk. Nggih. Karena ngantor ini juga dituntut loyalitas yang Loyal, tinggi. iya. Karena bekerja Bapak. Iya, Benar. mengabdi kepada perusahaan kalau saya. Betul. Itu nanti selesai jam kantor berangkat lagi, ngejob. Waduh. Di perjalanan juga ngantuk ya. Heeh. Kendalanya seperti Kendalanya itu. itu. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata banyak kendalanya juga ya ternyata kalau jadi Suka dan duka seniman ya pasti ada, Bapak Mbak. ya. Iya, Oh suka ya, oke, dukanya ada. suka dan duka pasti ada. Oke, mungkin dari ceritanya Pak Joga ini sangat berharga, teman-teman bisa kalian lihat mulai dari Bapak bisa dapat job-job dari luar gitu ya, tapi ternyata nggak hanya sekedar Bapak ngejob selesai, tapi ternyata ada hal-hal yang menarik juga teman-teman. Terus habis itu ternyata banyak banget yang dilalui juga sama Pak Joko, mulai dari ternyata bisa capek juga habis ngantor terus ngejob itu Bapaknya. Iya, kadang-kadang lokasi itu juga Lokasi seperti menentukan di, ya Bapak. di Batu ya. Iya. Itu kan dingin. Betul Pentas di dingin. Batu. Sampai pentas lagi di wilayah Bromo sana. Aduh, Namanya jauh daerah ya. Tengger. Wah, Daerah Tengger itu jauh begitu datang di lokasi itu kan sudah menggigil. Iya, jauh banget itu Bapak. Ranupani, Pandansari, Betul. itu Ngadiwono, wilayah-wilayah Tengger. Nah, pentasnya kan sampai ke sana. Iya. Sehingga begitu datang ini fisik sudah merasa kalah, flu ya, flu, saking dinginnya. Nah, kendalanya seperti itu, Mbak. Oke. Kendalanya juga ada yang kayak gitu ya teman-teman ternyata. Jadi ini menjadi bukti bahwa ternyata usaha ketekunan itu juga membuahkan hasil yang menyenangkan dan juga berharga untuk para seniman-seniman di sini ya Pak ya. Iya, Mbak. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya Pak. Terima kasih untuk Pak Joko. Sama-sama, Mbak. Untuk dibalik karya-karya tari di Sanggar, oh ya namanya Sanggar Lestari Budoyo. Jadi mungkin ada Ibu Eni, namanya tadi Bu Suweni nggak? Iya. Oke, baik. Untuk Bu Suweni nih, pengalaman pertama Ibu jadi seorang seniman itu seperti apa? Pengalaman pertama itu dari seneng ya, Jadi senang, dari baik. hobi, awalnya itu hobi. Awal dulu itu kan di sekolah itu ada ekstra tari ya. Ekstra tari nggih. Jadi ikut waktu itu ikut tari, ekstra tari. Habis itu ada acara perpisahan. Ada acara perpisahan itu diikutkan. Jadi diikutkan. makin semangat itu untuk belajar tari. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Bu Eni, itu dari kapan Ibu? Dari kecil, dari SD Dari SD kelas 2. SD kelas 2? Ya. Waduh, sudah. Sekarang umur berapa Ibu? Sekarang udah, waduh, 50 ini udah bonus ini, udah 53. 53. Oh, waduh, dari kecil banget ya Ibu ya ternyata ya. Baik-baik. Terus kalau mungkin dari pengalaman nih Ibu, dari pengalaman itu kata Pak Joko udah pasti ada suka dukanya nih Bu, nggih. Mungkin bisa disebutin dari dukanya dulu Bu. Apa ini Bu? Kalau dukanya ya duka. Kalau dukanya mungkin sama Pak Joko ya. Sama, oke. Kita tuh kadang kan
waktu mau pentas atau apa itu kan ya itu terkendala, kadang kan ada eh, musim penghujan gitu kan. Oh iya. Jadi waktu mau pentas atau gitu terkendala untuk kita waktu hujan masih mau berangkat terus gitu kan. Jadi Kendala ya cuaca berarti ya, Bu, ya. terkendala cuaca. Kalau dari terkendala selain cuaca nih Bu, selain cuaca apa nih? Selain Terkendala apa nih? Latihannya yang lama kah atau ada koreo mungkin yang susah dihafalin gitu? ya mungkin juga bisa juga gitu. Bisa juga itu. Kan kadang kita tuh di target, kadang tuh target minggu depan itu ada acara, jadi Iya. kita harus mempersiapkan Satu untuk minggu doang? iya, Waduh, minggu satu depan minggu doang? ada acara, kita harus yang di sana itu minta waktu di acara itu minta tari ini gitu kan. Iya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh, iya, harus Waduh, mengasah oke. dulu. Ngasahnya Iya. ngasah banget ya Iya. Bu ya, 1 minggu teman-teman. Iya. Waduh. Oke Ibu, mungkin dari perjalanan Ibu ini kan kalau nggak salah Bu Sweni ini juga jadi guru tari ya di sini ya, di Sanggar nggih? Iya. Sebagai guru tari nih Bu, kalau boleh diceritakan itu anak-anak itu sudah tertariknya itu lama atau harus digiring dulu atau bagaimana? Ya awalnya emang digiring dulu. Awalnya digiring dulu. Iya, awalnya kan anak-anak itu kan main hapian gitu kan, terus main. iya, terus kita ajak, ayo kita belajar nari gitu kan. Nah, terus anak-anak itu antusias, ingin belajar kan, ya udah, akhirnya ikut latihan gitu kan. Akhirnya di acara desa, di acara kampung gitu, ada acara suruhan 17-an, kita ikutkan, ditampilkan. Jadi mereka tuh makin bersemangat untuk makin belajar. bersemangat. Iya. Oke, baik. Terus kalau untuk dari cerita Ibu tadi, berarti harusnya ngajar tari itu ada suka dan dukanya. Itu tadi sukanya. Kalau dukanya nih Bu? Kalau dukanya itu kadang kan anak-anak itu kan masih mut-mutan kan ya. Mut-mutan, ya. Apalagi Kadang anak-anak muda ya Bu ya. Oke. Apalagi kan anak-anak di sini kan ada yang punya kegiatan voli, jadi kita harus dibarengin juga sama sekolah ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus bagi waktu. Jadi nanya bisanya gimana, gitu cara baginya waktunya itu gimana biar gitu ya, Bu, ya? iya. Biar bisa saling kegiatan bisa saling berjalan gitu ya, Bu. Terima kasih Ibu Sweni. Kita mungkin kembali sedikit nih Bapak, mungkin Pak Gun dan juga Pak Suli, Pak Joko, Bu Eni. Kalau boleh tahu nih Bapak, di sini kan banyak latihannya, mulai dari ludruk lain sebagainya tadi nggih. Itu boleh disebutkan mungkin biasanya latihannya kapan gitu? Iya. Untuk jadwal latihan itu untuk karawitan ya. Untuk karawitan itu hari Selasa dan hari Jumat malam. Dan hari Jumat malam. Sekitar jam 7:30. Jam 7:30. Jam 7:30 untuk sampai kadang sampai jam 12. Setengah 12. Oh, aduh. Itu selesainya Bapak ya? Iya. Oke. Berarti ya antara 4 jam, 5 jam? Iya. Oke. Kalau untuk yang lain mungkin? Kalau untuk seperti ini, itu latihan pakliran ini, wayang, ini kalau hari-hari tertentu bisa difokuskan gitu. Dikasih kabar dulu. Misalnya untuk hari ini latihan pakliran wayang. Oke, baik. Terus untuk tarinya Bapak, kalau boleh tahu kapan itu? Untuk tari malam minggu. Malam minggu. Baik, malam minggu. Oh, berarti kalau di sini tuh ternyata satu hari satu seni gitu ya? Iya. Oke, baik. Kalau satu hari satu seni. Dan mungkin kalau untuk anak-anak dan juga orang-orang di sini, Bapak nih pelaku seni di sini tuh ternyata kalau didengar-dengar dari tadi itu masih ada turun-temurun. Iya. Bener banget, masih ada turun-temurun. Jadi ini bapak-bapak dan ibu ini masih ada keluarga atau bagaimana nih? Wah, keluarga. Keluarga besar banget berarti ya. Kalau boleh cerita ya. Iya.
Boleh Satu dong Bapak. kampung Cerita. ini Iya. kebanyakan family Masih semua. family. Iya, Oke, family baik. semua. Ada keponakan, ada Keponakan. Pak D ketiga. Bude gitu ya. Iya. Oh, iya, Pak D Bude, anak keponakan gitu ya, Pak ya. Baik, berarti Iya. cukup besar juga ya desa ini ya, dusun ini. Terus habis itu mungkin sedikit ada closing statement untuk para ibu dan juga bapak agar anak-anak Gen Alpha, Gen Z atau yang lebih muda daripada bapak dan ibu ini tertarik dari buat belajar seni gitu. Mungkin Ya. ada bapak? Mari ke para generasi muda, khususnya Dusun Mentaraman, umumnya Pagelaran dan seterusnya. Yeah. Mari kita lestarikan budaya Jawa, karena kita bernaung di tanah Jawa. Itu baik seni karawitan, seni macam-macam budaya. Dan yang sudah mengenal, sudah belajar di Sanggar Lestari Budaya, mari kita semangat terus, semangat lagi untuk lagi gitu, Pak, ya? mencetak generasi berikutnya untuk menggantikan kita kalau sudah loyo gitu. Oke, baik Bapak. Kalau dari Bu Sueni apa nih Bu? Kalau dari saya sama ya, untuk generasi muda, ayolah kita lestarikan budaya, terutama budaya Jawa ya, budaya tradisional, jangan sampai terkalahkan dengan budaya luar. Mungkin dari Bapak Suliono nih, gimana Bapak? Aku jangan nanti omong apa lah, kabel kok disi. Kok disi apa dong? Masih banyak harusnya Pak. Mungkin ada sepatah dua patah gitu. Ini ya, jadi Bapak Gunawan sudah menyebutkan, marilah generasi muda ini tetap semangat, tetap bisa menjaga kelestarian seni budaya Jawa. Harapan kami juga begitu, meskipun banyak kendala yang saya alami, tapi saya masih tetap semangat. Saya tidak akan putus asa sampai saya masih sehat. Ini saya masih tetap semangat untuk melestarikan seni budaya. Karena ya saya sudah tua, harapan kami yang mudanya ini nanti bisa meneruskan, bisa berkreasi, bisa berjalan Pak ya. Ya, kumpul-kumpul di sini itu dari warga kerawitan ini, ngumpul itu sudah senang. Itu menambah umur itu katanya. Sudah senang itu bisa menambah umur. Jadi saya kalau waktu mau latihan, saya sempatkan sekali datang ke Sanggar. Baik. Ya, marilah dari semua generasi tetap bersemangat. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Joko? Baik, mari kita lestarikan budaya kita yang adiluhung ini. Adiluhung. Jadi diuri-uri supaya tetap berkembang, ngeremboko. Gitu. Semangat. Salam budaya. Salam budaya. Baik, terima kasih Bapak. Oh iya Bapak, mungkin ada sebelum di closing ya, saya mungkin nanya, apakah untuk para gen milenial, gen Z ini bisa datang ke sini? Apakah ini terbuka untuk umum? Sangat terbuka. Sangat terbuka ya teman-teman ternyata. Jadi teman-teman bisa datang ke sini, ke Dusun Mentaraman, di Pagelaran tepatnya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang seni, ngeludruk, terus habis itu ngedalang atau tari, itu langsung ke sini aja nih Bapaknya. Bisa. Boleh ternyata. Oke, terima kasih Bapak. Untuk Pak Joko, Pak Suliono, Pak Gunawan, Bu Eni, terima kasih banyak untuk podcast hari ini, dan jika kalau saya ada salah kata mohon dimaafkan ya Bapaknya. Sama-sama. Oke teman-teman, dari perbincangan hari ini kita dapat mengambil banyak pelajaran bahwasannya seni karawitan bukan hanya tentang musik, namun juga tetapi tentang budaya, tentang perjalanan, tentang kebersamaan dan juga identitas kita.
Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dari Bapak dan juga Ibu ini menjadi sebuah inspirasi bagi kalian semua yang ada di sana. Kami ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya untuk waktunya Bapak dan juga Ibu yang hadir di sini. Dan sampai jumpa dari podcast saya kali ini dan juga beserta kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.